jalan-jalan ke mall, pulangnya beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, kelas E, mahasiswa program studi S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta. Kali ini kami akan membahas mengenai materi keputusan harga pasar internasional. Dosen pengampu kami pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yaitu Ibu Lina Aryani, SEMM, dan selanjutnya merupakan anggota kelompok kami, yaitu Hafsa Nur Azizah dengan akhiran NIM 058, Yolanda Safitri dengan akhiran NIM 062, Rizka Rahma Andina dengan akhiran NIM 087, dan Oktaviani Asari dengan akhiran NIM 088. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu basic pricing concept atau konsep dasar dari penetapan harga. Ada dua perspektif keputusan harga. Yang pertama, yaitu sebagai alat aktif untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, perusahaan menetapkan harga dengan tujuan khusus, seperti target keuntungan atau volume penjualan yang ditargetkan. Yang kedua, elemen statis dalam keputusan bisnis, yaitu perusahaan mungkin hanya mengekspor presiden berlebih dan memberikan prioritas rendah pada bisnis internasional, dengan melihat penjualan ekspor sebagai kontribusi pasif terhadap volume penjualan. Selanjutnya, global pricing objektif dan strategis atau tujuan dan strategi dari penetapan harga global. Nah, apa sih market skimming? Skimming pricing merupakan metode penetapan harga di mana harga produk dinaikkan secara signifikan pada tahap awal setelah peluncurannya. Pendekatan skimming pricing ini bertujuan untuk menutup biaya riset dan pengembangan produk, serta untuk mencapai pendapatan maksimal pada segmen konsumen tertentu. Contohnya yaitu pelanggan dengan pola pikir harus dimiliki. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penetration pricing and non-financial objective. Penetration pricing merupakan bentuk strategi dari suatu perusahaan untuk menentukan harga jual dengan cara menentukan harga jual mula-mula relatif rendah. Sehingga perusahaan dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa dalam jangka pendek. Tujuannya yaitu untuk menarik konsumen baru atau merebut pangsa pasar dari para pesaingnya. Dalam konteks penetapan harga, tujuan non-keuangan bisa menjadi memperluas basis pelanggan, membangun loyalitas pelanggan, atau memperkuat posisi merek di pasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai companion product, captive pressure and blends pricing. Strategi ini merupakan strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk utama mereka dengan harga yang relatif rendah atau kompetitif. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan keuntungan dari produk komplementer yang terkait. Nah, hal ini menciptakan ketergantungan pelanggan pada produk komplementer mereka dan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih dalam jangka panjang dari penjualan produk komplementer tersebut. Nah, dalam kasus tersebut, analoginya adalah jika kalian membeli gagang cukur dengan harga yang sangat murah, keuntungan yang sebenarnya perusahaan dapatkan yaitu berasal dari penjualan pisau cukurnya yang terus-menerus kalian beli secara berkala. Oke, selanjutnya kita masuk ke target costing. Nah, target costing adalah pendekatan strategis dalam manajemen biaya yang menetapkan harga jual produk berdasarkan pada harga pokok produksinya. Dengan menargetkan target costing, perusahaan dapat menentukan terlebih dahulu target laba yang diinginkan, kemudian menghitung biaya produksi yang diizinkan untuk mencapai target laba tersebut. Dengan demikian, harga jual produk ditetapkan sehingga mencakup biaya produksi dan memastikan pencapaian target laba yang diinginkan. Nah, target costing merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen pemasaran internasional untuk mengelola biaya produksi dan menetapkan harga jual produk secara efektif. Nah, dalam konteks pemasaran internasional, perusahaan harus memperhitungkan berbagai faktor seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, biaya pengangkutan, tarif impor, serta perbedaan dalam regulasi dan kebiasaan konsumen antar negara. Dengan menerapkan target costing, maka perusahaan dapat menyesuaikan harga jual produk dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan memperoleh laba yang diinginkan di pasar internasional. Oke, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu calculating price, cost plus pricing, and export price escalation. Nah, jadi cost plus pricing dan eskalasi harga ekspor adalah dua konsep penting dalam pemasaran internasional. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional perlu memahami konsep-konsep ini untuk membuat keputusan penetapan harga yang efektif dan memitigasi risiko yang terkait dengan ekspor. Penentuan harga jual produk ekspor dengan menjumlahkan semua biaya yang dibutuhkan produk untuk sampai ke
tempat tujuan pengiriman. Cost plus pricing, sebuah strategi penetapan harga dalam pemasaran internasional yang melibatkan penentuan harga jual produk dengan menambahkan markup atas biaya produksi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memperhitungkan keuntungan yang diinginkan. Nah, export price escalation juga penting dalam konteks pemasaran internasional, merujuk pada kenaikan harga jual produk saat melewati batas negara karena adanya tambahan biaya seperti transportasi antar negara, biaya masuk dan margin distributor yang harus dipertimbangkan. Dua konsep ini memberikan wawasan yang berharga dalam merencanakan strategi penetapan harga yang efektif di pasar global. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan International Commercial Term atau istilah komersial internasional. Incoterm adalah istilah-istilah atau seperangkat kode 3 huruf yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pembuatan kontrak. Istilah-istilah ini mengatur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku perdagangan internasional dalam pengiriman atau penyerahan barang. Nah, kenapa sih harus ada Incoterms dalam perdagangan internasional? Jadi, tujuan yang pertama adalah menyamakan pemahaman. Incoterms memberikan bahasa yang sama bagi para penjual dan pembeli dari berbagai negara dengan budaya dan sistem hukum yang berbeda. Yang kedua, menentukan hak dan kewajiban. Incoterms mengatur secara jelas siapa yang berhak dan bertanggung jawab dalam proses pengiriman barang, sehingga barang dapat dikirim dengan lancar dan efisien. Yang ketiga, meminimalisir resiko. Dengan menggunakan Incoterms yang tepat, penjual dan pembeli dapat meminimalisir resiko dan meningkatkan kepastian dalam transaksi perdagangan internasional. Nah, ini dia jenis-jenis Incoterms dengan versi tahun 2020. Jadi, ada jenis-jenis Incoterms untuk moda transportasi apapun, dan juga ada Incoterms untuk moda transportasi laut saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai environmental influence on pricing decision atau pengaruh lingkungan terhadap keputusan harga. Jadi, dalam melakukan penetapan harga, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain currency fluctuation atau fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat membawa tantangan dan juga peluang bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Untuk tantangannya sendiri, yang pertama, membuat ketidakpastian. Ketika nilai tukar mata uang fluktuatif, perusahaan menjadi sulit dalam menetapkan harga yang kompetitif. Yang kedua, penurunan margin keuntungan. Ketika nilai tukar mata uang negara asal perusahaan sedang melemah atau menurun, pendapatan perusahaan dari hasil ekspor dapat berkurang ketika dikonversi ke mata uang negara asal perusahaan. Fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat membawa peluang untuk perusahaan, yaitu meningkatkan daya saing dan keuntungan tidak terduga ketika nilai tukar mata uang negara asal perusahaan sedang menguat daripada nilai tukar mata uang negara tujuan perusahaan. Dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama diversifikasi pasar, yang kedua penyesuaian harga, yang ketiga inovasi produk dan layanan, dan yang terakhir memantau serta merespon perubahan pasar. Selanjutnya kita masuk ke materi inflationary environment. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Bank Indonesia, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan itu luas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dalam konteks bisnis, inflasi dapat memiliki dampak seperti biaya produksi, termasuk bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya cenderung meningkat. Nah, penurunan margin keuntungan juga dapat terjadi bagi perusahaan jika tidak dapat menaikkan harga jual produk mereka secara proporsional. Nah, apa aja sih langkah-langkah untuk mengatasi dampaknya? Yang pertama, menyesuaikan harga jual. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir, menawarkan layanan tambahan atau nilai tambah untuk membenarkan kenaikan harga yang terjadi. Nah, di sini ada Government Control and Subsidies and Regulation. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi melalui berbagai instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku pasar dan mengolah ekonomi suatu negara, seperti kontrak pemerintah, subsidi, dan peraturan lainnya. Dalam konteks penetapan harga, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur harga-harga
produk tertentu atau bahkan seluruh sektor industri. Hal ini dilakukan melalui undang-undang dan kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Di sini ada beberapa contoh undang-undang dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, dumping. Dirancang untuk melindungi pasar domestik dari impor barang dengan harga di bawah biaya produksi. Yang kedua, harga jual dan tingkat harga, yaitu memberikan kerangka kerja untuk menetapkan harga dalam pasar domestik. Yang terakhir, aturan transfer, yaitu menentukan bagaimana keuntungan dari transaksi antar anak perusahaan atau entitas bisnis dalam satu perusahaan multinasional dialokasikan dan dilaporkan. Baik, selanjutnya merupakan competitive behavior atau perilaku kompetitif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetitif itu diartikan dengan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan kompetisi, di mana suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang terjadi atau dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenangkan sebuah persaingan. Nah, perilaku kompetitif ini pada perusahaan mencakup strategi penetapan harga, pengembangan produk, pemasaran, dan lain hal untuk menarik pelanggan atau mempertahankan pangsa pasar. Selain itu, perilaku kompetitif juga mencangkup pemantauan dan mengartikan tindakan pesaing untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan mereka, serta untuk menanggapi ancaman atau peluang yang mungkin timbul. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai using searching as strategic pricing tool. Jadi kata sumber biasanya itu dihubungkan dengan asal mula, titik permulaan, sedangkan kata daya sering diartikan sebagai kekuatan atau tenaga yang dapat menggerakkan sesuatu. Maka dengan demikian, kata sumber daya diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat menghasilkan sesuatu. Menggunakan sumber daya sebagai alat penetapan harga strategis merujuk pada pendekatan di mana perusahaan menggunakan berbagai aspek sumber daya yang dimilikinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.